Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran kelas 4. Kali ini kita akan belajar pembelajaran 5 dalam subtema 2, tema 6. Ya, kita mulai dari halaman 102. Kita belajar dengan semangat ya. Baiklah, kita mulai. Perhatikan di sini. Di sini ada beberapa buku cerita anak. Ya, kita lihat yang judulnya Melukis Cinta, Mau Lagi-Lagi, Ambilkan Bulan Ya, Aku Bisa Terbang, Kapan Hujan Berhenti, Bilang Siapa-Siapa. Nah, ini adalah beberapa buku cerita anak. Apakah di antara kalian ada yang sudah pernah membaca buku cerita ini? Nah, lalu apakah buku cerita kesukaanmu? Apakah kamu juga punya penulis cerita kesayangan? Nah, tahukah kamu apa yang dilakukan para penulis cerita atau sastra Indonesia? Nah, buku-buku cerita ini adalah karya penulis cerita anak Indonesia yang bernama Clara Eng. Beliau telah menulis berbagai macam buku cerita anak yang sangat menarik. Nah, apakah kalian tahu penulis-penulis cerita anak lainnya? Penulis cerita anak mempunyai peran yang sangat penting bagi pendidikan anak-anak. Nah, peran mereka adalah yang pertama melestarikan budaya bangsa, yang kedua membantu anak senang membaca, yang ketiga membantu anak mengenal sekitar dengan cara yang menyenangkan, yang keempat memperkenalkan negara dan bangsa dan semua keunikannya. Nah, ini adalah peran penulis cerita anak. Seorang penulis cerita anak merupakan salah satu pekerjaan seni sastra karena ia merangkai kata-kata untuk menuangkan imajinasi dan pendapatnya tentang lingkungan sekitar agar orang lain dapat membaca dan merasakan hal yang sama. Puisi juga merupakan salah satu contoh karya sastra. Dalam puisi, kata-kata yang digunakan seringkali mempunyai makna yang dalam. Puisi menggunakan kalimat yang lebih pendek dibandingkan dengan karangan atau bacaan atau cerita. Menjelaskan makna puisi. Nah, untuk membuat puisi tentang cita-cita, hal yang dilakukan adalah yang pertama, bayangkan cita-citamu lalu ceritakan kehebatan cita-citamu tersebut. Ceritakan bagaimana cita-citamu akan berguna bagi orang lain di sekitarmu. 2. Buatlah beberapa kata kunci dari setiap gagasan yang kamu miliki. 3. Rangkailah gagasan-gagasan tersebut sehingga menjadi puisi yang utuh. 4. Pilihlah kata-kata yang memiliki rima hampir serupa. 5. Tuliskan puisimu di dalam buku catatanmu. 6. Bacakan puisimu kepada teman-temanmu. 7. Tukarkan puisimu. 8. Cobalah untuk menuliskan makna puisi-puisi temanmu di dalam sebuah paragraf. Nah, ini adalah cara-cara untuk membuat puisi cita-cita. Penulis puisi merupakan salah satu pekerja seni. Hal ini dikarenakan penulis puisi merangkai kata-kata untuk menuangkan imajinasi dan pendapatnya tentang keadaan di sekitar penulis. Dengan begitu, orang lain dapat membaca dan merasakan hal yang sama. Apakah kamu memiliki cita-cita menjadi penulis puisi? Kamu tentunya pernah mendengar kata-kata gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Ungkapan tersebut memupuk semangat kita untuk mengejar cita-cita. Banyak cita-cita yang dapat kita raih, misalnya jadi pengusaha, dokter, pilot, guru, dan sebagainya. Kamu telah belajar tentang langkah-langkah menulis puisi. Setiap puisi memiliki makna yang terkandung. Makna puisi berisi pesan yang hendak disampaikan oleh penulis. Makna puisi biasanya tersirat di balik kata-kata yang disusun. Kayak di sini ada puisi guruku. Silakan dibaca sendiri ya. Dari puisi ini, kita dapat menjelaskan makna dalam puisi guruku. Nah, puisi guruku ini bercerita tentang penulis yang mempunyai cita-cita menjadi guru. Penulis ini ingin menjadi guru karena terinspirasi oleh gurunya yang mengajar dan mendidik siswa-siswanya tanpa kenal lelah.
Anak-anak, Indonesia memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda sesuai suku yang ada. Bahasa merupakan alat untuk melakukan komunikasi dan menyampaikan pesan kepada orang lain. Dalam puisi, bahasa merupakan hal yang penting digunakan untuk menyampaikan pesan secara lisan dan tulisan. Nah, pernahkah kamu mengunjungi ke tempat wisata yang berada di daerah lain di Indonesia? Mereka tentu memiliki keunikan yang membedakan dengan daerah lainnya. Salah satu yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya adalah bahasa daerah dan makanan khasnya. Kayak di sini ada beberapa makanan khas daerah. Ada pecel, soto, papeda, bika Ambon. Bangsa Indonesia memiliki makanan khas dan bahasa daerah yang beragam. Makanan dan bahasa daerah tersebut menjadi ciri khas masyarakat. Keberagaman tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang menjunjung persatuan. Nah, coba perhatikan makanan khas berikut. Di sini ada beberapa makanan khas. Mie Aceh dari Aceh, rendang dari Sumatera Barat, ayam betutu dari Bali. Kemudian ada ayam cincane dari Kalimantan Timur, gudeg dari Yogyakarta, ayam taliwang dari Nusa Tenggara Timur. Nah, beberapa makanan khas ini termasuk ke dalam keragaman. Nah, berbagai keragaman makanan khas dan bahasa daerah di Indonesia dapat dibuat menjadi sebuah poster. Kalian pasti sudah tahu ya apa itu poster? Poster merupakan pengumuman atau iklan berbentuk gambar atau tulisan yang ditempelkan di tempat-tempat umum yang strategis agar mudah diketahui banyak orang. Dalam pengertian lain, poster berisi ajakan atau imbauan untuk melakukan sesuatu. Langkah-langkah membuat poster yaitu, yang pertama, tentukan subjek yang akan dijadikan poster. 2. Merumuskan pesan yang akan disampaikan. 3. Menyusun kalimat yang jelas dan singkat. 4. Memilih kata-kata dan gambar yang menarik dan mudah diingat. Dan 5. Menuliskannya dengan huruf besar dan paduan warna yang menarik. Kayak perhatikan kembali gambar makanan khas ini. Makanan khas daerah kini menjadi hal yang paling diburu oleh para wisatawan lokal. Makanan khas daerah tentu saja dinamai dengan bahasa daerah setempat. Nah, tugas kalian adalah membuat poster. Langkah-langkahnya di sini sudah ada. Yang pertama, kamu akan melanjutkan kegiatan sebelumnya tentang keragaman budaya orang-orang yang berada di sekitarmu. Sebelumnya, kamu telah mencari tahu keragaman rumah adat yang berasal dari suku yang berbeda. Ya, waktu itu sudah pernah Ibu share rumah adat yang ada di Nusantara atau di Indonesia. Nah, kali ini kamu akan menggali lebih dalam tentang bahasa daerah dan makanan khas di Indonesia. Nah, nanti kamu akan menuangkannya dalam bentuk poster. Siapkan sebuah kertas, bisa kertas gambar ataupun kertas HVS. Kamu dapat juga menggunakan sebuah karton kalau punya ya, tapi Ibu sarankan lebih baik menggunakan kertas gambar. Jika tidak punya kertas gambar, bisa menggunakan kertas HVS. Buatlah daftar makanan khas Nusantara yang sudah pernah kalian nikmati sebelumnya. Jelaskan dan cari tahu bahan-bahan yang digunakan. Buat juga daftar makanan khas Nusantara yang ingin kamu nikmati. Jelaskan berasal dari daerah mana dan alasan mengapa kamu ingin mencobanya. Pada bagian yang lain dari postermu, siapkan 1 atau 2 kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia. Misalnya, siapa namamu? Lalu carilah makna yang sama dalam berbagai bahasa daerah di Nusantara. Pilihlah paling banyak 5 bahasa daerah ya. Gunakan contoh berikut untuk membantumu. Tuliskan semua manfaat yang kamu dapatkan dengan mempelajari bahasa daerah dan makanan khas daerah Nusantara. Nah, contohnya seperti ini akan membantu kalian dalam membuat poster tentang makanan khas dan bahasa daerah di Nusantara ya. Kayak carilah ya 5 bahasa daerah dan 5 makanan khas. Nanti seperti ini contohnya ya. Misalnya di sini dalam bahasa nasionalnya itu siapa namamu, dalam bahasa daerah Jawa itu sinten nami panjenengan. Nah, terus
dalam bahasa yang lainnya, apalagi misalnya dalam bahasa Sunda atau dalam bahasa Batak dan bahasa daerah yang lainnya. Bahasa daerah dan 5 makanan khas. Di sini 4 ya, kalian bisa tambahkan 1 lagi. Setelah ini diisi, gambar makanannya digambar, ditulis namanya apa, asalnya dari mana, keunikannya apa. Kemudian selanjutnya kamu tulis manfaat mengetahui berbagai bahasa daerah dan makanan khas bagiku. Nanti ditulis di poster kalian. Oke, sampai di sini paham ya? Berarti membuat posternya di mana? Bukan di buku paketnya ya, tetapi di kertas gambar atau kertas HVS ya, jika kalian tidak mempunyai kertas gambar.